Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini menjelaskan sekaligus membantah informasi sejarah yang beredar yang menyatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah yang kolusi. Kolusi itu maksudnya dia membagi-bagi jabatan kepada para keluarganya atau kerabatnya. Maksudnya memprioritaskan. Ya. Nah, apakah informasi sejarah ini betul? Ternyata setelah saya selidiki tidak betul. Informasi itu tidak benar. Nah, yang pertama, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, siapa yang diberi jabatan? Apakah jabatannya itu berdasarkan kroni, kepentingan, atau bagaimana? Al-manasib di jabatan ini yaitu di misalnya al-qadha, ya. Qadha itu semacam mahkamah agung gitu. Zaid bin Thabit, dia bukan seorang Umawi. Umawi berarti bukan dari kabilah Bani Umayyah. Dan yang mengurus Baitul Mal itu ya kayak semacam Kementerian Keuangan atau APBN gitu ya, uang kas negara. Ibnu Arqam dan Uqbah bin Amir. Kemudian Kementerian Haji itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Bani Hashim, bukan Umawi. Kemudian Al-Kharaj. Al-Kharaj itu bagian kayak mengurusi zakat, kemudian pajak tanah ya, dan sejenisnya. Itu tarif-tarif, penarikan tarif. Namanya Jabir Al-Mazini dan Sammak Al-Ansari. Kemudian Al-Jaish, yaitu militer, yang mengurusi militer adalah Ibnu Abi Rabi'ah. Kemudian Asyurtah, kepolisian, Ibnu Qanfid. Kemudian Al-Ustul. Al-Ustul itu angkatan laut ya. Angkatan laut itu adalah Ibnu Qais. Ini jabatan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, jabatan yang berikutnya adalah al-wilayah, kegubernuran. Ya, bagian kegubernuran itu ada sekitar 20. Ya. Kita lihat kegubernuran Mekah, Ibnu Al-Hadrami. Kemudian At-Taif, kota Taif, kegubernuran Taif, Al-Qasim Al-Thaqafi. Kemudian kegubernuran San'a, Ya'la At-Tamimi. Kemudian Mesir, Ibnu Abi Sarh. Kemudian Al-Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Al-Qa'qa', maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari ini bagian pemimpin sholat ya, sholat khutbah Jumat. Kemudian Al-Qa'qa' At-Tamimi itu dalam perang ya, militer. Kemudian kegubernuran Kirgizia, Jarir Al-Bajali. Kemudian Azerbaijan, dulu Azerbaijan itu di bawah kekuasaan Muslim. Itu gubernurnya Al-Ash'ath Al-Kindi. Kemudian Al-Bahrain, Ibnu Sawar. Ya, tidak ada satupun yang dari Bani Umayyah. Baik, kemudian yang ketiga, ada wilayah-wilayah yang lain ya, kayak semacam kecamatan gitu atau kabupaten. Ada Hulwan, kota Hulwan, Utaybah Al-Ajli, Hamdan, An-Nusair Al-Ajli, Ar-Ray, Sa'id Al-Hamdani, Asbahan atau Isfahan, Sa'ib Al-Thaqafi. Kemudian Masindan, Hubeish Al-Qini, Khurasan, Ibn Hazm As-Sulami, Al-Mawsil, Hakim Al-Juzami, Al-Baba, Salman Al-Bahili, Hims, Ibn Khalid bin Walid, Qisrin, Habib Al-Fihri, Al-Urdun, Yordania, Abul Aghwar As-Sulami, Palestin,
Alqamah Al-Kinani. Kemudian bagian pengadilan di kegubernuran Syam itu Abu Darda dan Fudalah bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lam yuhab. Maksudnya Utsman bin Affan itu tidak pernah pilih kasih, ya, ngasih jabatan kepada orang-orang khusus saja dari kerabatnya. Salah satu gubernur ada dua gubernur itu dari Bani Umayyah yang dicopot, yaitu Al-Walid bin Uqbah dan Sa'id bin Al-As. Ya, itu atas permintaan penduduk Kufah. Tapi mereka tidak memiliki kesalahan, ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu memberi jabatan banyak sekali kepada Bani Umayyah. Tentu Bani Umayyah itu kerabat jauh Nabi, ya, tetapi beliau memprioritaskan mereka di beberapa jabatan, ya. Tidak ada satupun yang mengingkari, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima. Jadi alasan kelompok Bughod itu kelompok yang memberontak melawan Khalifah Utsman, kemudian membunuhnya, mengkudetanya, merebut jabatan. Itu mereka beralasan kolusi ini tadi, padahal tidak ada kolusi. Malah Ali bin Abi Thalib waktu beliau jadi khalifah malah memberi jabatan kepada kerabatnya. Salah satunya Ibnu Abbas, Qatham bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas. Itu malah diberi jabatan, ya. Namun tidak ada kelompok Bughod yang protes. Unik, ya. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu selalu bermusyawarah kepada para sahabat, ya. Ya, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibn Abbas, Ibn Umar, Zaid bin Thabit. Jadi tidak pernah Utsman itu beliau membuat keputusannya sendiri. Pasti beliau selalu musyawarah. Ini beliau disebut sebagai Dzun-Nurain. Sumber-sumber ini bisa kalian cek. Kalian cek di kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya At-Tabari, Sirah Utsman bin Affan karya Ali As-Salabi, Al-Muntazam karya Ibnul Jauzi, Al-Awasim min Al-Qawasim karya Ibnul Arabi. Jadi tuduhan kolusi itu dusta, ya. Kalau hanya dua pejabat dari Bani Umayyah tidak bisa disebut kolusi. Kalau jabatannya 10, 20, nah itu baru, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.